Baru saja diumumkan, ada 6 kabar gembira mulai hari ini. Nah, kira-kira ada kabar gembira apa ya? Simak terus. Nah, oke teman-teman, dan berikut ada 6 kabar gembira ya mulai hari ini setelah Lebaran tiba. Nah, jadi di sini setidaknya ada 6 kabar bantuan yang akan dicairkan setelah Lebaran ya teman-teman. Nah, bantuan apa saja? Yang pertama adalah bantuan PKH tahap yang kedua di tahun 2023 ini. Nah, untuk bantuan PKH tahap kedua ini penyalurannya masih sama seperti pencairan PKH tahap pertama kemarin. Jadi ada yang lewat kartu KKS merah putih, ada juga yang lewat kantor pos Indonesia. Nah, untuk yang lewat kantor pos Indonesia itu untuk para KPM PKH yang memiliki kartu KKS Bank BTN. Nah, karena untuk Bank BTN dialihkan ya ke kantor pos Indonesia. Nah, begitu juga untuk KPM yang belum mencairkan bantuannya di KKS akan dialihkan ke kantor pos Indonesia. Nah, untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua ini di tahun 2023 kemungkinan pencairannya akan dilaksanakan sekitar pertengahan bulan Mei atau paling lambat awal bulan Juni tahun 2023 ini. Nah, jadi sekali lagi untuk PKH tahap kedua kemungkinan pencairannya akan dilaksanakan sekitar pertengahan bulan Mei atau awal bulan Juni nanti. Nah, kita berdoa saja ya, semoga lancar dan secepatnya dicairkan serta masih bisa cair di tahap yang selanjutnya. Nah, kemudian bantuan yang kedua yang akan dicairkan adalah bantuan BPNT alokasi bulan Maret dan bulan April yang lewat kartu KKS merah putih. Nah, karena untuk bantuan BPNT alokasi bulan Maret dan bulan April sampai hari ini belum mencapai 100% tersalurkan. Nah, sehingga untuk pencairan bantuan BPNT ini akan dilanjutkan pencairannya setelah Lebaran ini. Jadi untuk yang bantuan BPNT-nya belum cair, terutama untuk pemilik kartu KKS Bank BNI, mudah-mudahan segera dicairkan ya teman-teman setelah Lebaran tiba atau setelah Lebaran lewat ini. Nah, berdoa saja ya semoga lancar dan secepatnya dicairkan. Kemudian bantuan yang ketiga yang akan cair setelah Lebaran adalah bantuan BLT miskin ekstrim untuk alokasi bulan April tahun 2023 ini. Nah, bantuan BLT miskin ekstrim ini adalah bantuan BLT dana desa ya teman-teman. Namun untuk penerimanya sendiri ini dikhususkan untuk para masyarakat yang kategori miskin ekstrim. Jadi untuk para penerima bantuan BLT dana desa di tahun sebelumnya itu kemungkinan tidak akan dapat lagi ya, kecuali memiliki kriteria miskin ekstrim. Nah, jadi bantuan BLT miskin ekstrim ini dikelola oleh pihak pemerintah daerah setempat. Nah, kemudian bantuan yang keempat yang akan cair setelah Lebaran ini adalah bantuan PIP ya teman-teman atau KIP. Nah, untuk bantuan PIP atau KIP di tahun 2023 ini adalah tahap yang pertama sampai tahap ke-13. Nah, karena untuk bantuan PIP tahun 2023 ini dari kuota sebanyak 17,4 juta siswa penerima dari SD sampai SMK di seluruh Indonesia mulai tanggal 1 April 2023 masih ada sekitar 6.219.281 siswa penerima KIP atau PIP yang belum tersalurkan bantuannya. Nah, maka akan kembali disalurkan setelah Lebaran ini sesuai data siswa penerima yang sudah di SK-kan untuk menerima bantuan PIP tahun anggaran 2023 ini. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, untuk yang cair
bantuan PIP-nya di tahun 2023 ini adalah yang masuk ke dalam SK pemberian PIP tahun 2023 dan hasil dari pemadanan data DTKS dengan data Dapodik serta data perentasan kemiskinan. Nah, jadi bagi siapapun penerima bantuan PIP atau KIP yang kemarin belum cair, ini masih ada kesempatan cair ya teman-teman setelah lebaran ini sesuai SK dan pemadanan data dari DTKS dan Dapodik. Nah, berdoa saja semoga untuk yang namanya sudah masuk ke dalam SK pemberian bisa segera secepatnya cair. Nah, kemudian bantuan yang kelima yang akan cair setelah lebaran ini adalah bantuan pangan beras, yaitu bantuan beras 10 kg untuk tahap yang pertama ya teman-teman. Nah, perlu diketahui untuk bantuan beras 10 kg ini sasarannya adalah sebanyak 21,3 juta penerima. Nah, untuk yang belum cair bantuan berasnya akan kembali dicairkan pada setelah lebaran ini. Nah, perlu diketahui untuk bantuan beras 10 kg ini untuk tahap yang pertama sampai tahap yang ketiga akan dicairkan kepada 21,3 juta penerima. Nah, jadi total semua yang akan dapat adalah 21,3 juta KPM ya yang terdaftar di dalam DTKS. Tetapi tidak semua orang yang terdaftar di dalam DTKS mendapatkan bantuan ini. Nah, kemudian untuk yang belum cair bantuan berasnya, ini akan dicairkan kembali ya teman-teman setelah lebaran ini. Nah, mengingat sampai hari ini baru 71% saja yang baru tersalurkan, sehingga masih ada sisa sekitar 29% yang belum tersalurkan bantuan berasnya. Nah, jadi untuk yang daerahnya sudah menyalurkan bantuan beras 10 kg tinggal menunggu pencairan tahap yang kedua ya teman-teman di bulan berikutnya. Nah, kemudian untuk daerah yang sudah 100% adalah daerah DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Aceh, Jambi, Bengkulu, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Sumatera Selatan. Nah, sementara yang baru tersalurkan 80% adalah daerah Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Riau, Papua Barat Daya, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Nah, sehingga nanti akan kembali disalurkan ya teman-teman setelah lebaran ini, mengingat masih banyak daerah yang belum mencairkan bantuan berasnya. Jadi ditunggu saja ya teman-teman, karena setiap daerah itu bisa berbeda-beda jadwal tergantung kesiapan pihak pos dan daerah dan bulog daerahnya masing-masing. Nah, kemudian bantuan yang keenam yang akan cair setelah lebaran ini adalah bantuan telur dan daging ayam untuk tahap yang pertama. Nah, bantuan telur dan daging ayam ini akan dicairkan kepada 1,4 juta penerima. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, kuotanya hanya sebanyak 1,4 juta KPM saja. Dan untuk sasaran penerimanya adalah keluarga rawan stunting. Nah, di mana datanya diambil dari BKKBN. Nah, jadi perlu diketahui ya, untuk penerima bantuan telur dan daging ayam ini tidak semua mendapatkan. Nah, itulah keenam kabar gembira atau 6 bantuan yang akan cair setelah lebaran ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.